Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang sangat giat beribadah, rajin sholat, banyak bersedekah. Dan pada suatu ketika Alqamah jatuh sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan dari Alqamah tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengutus Ammar bin Yasin, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya, dan ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalkinnya, namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja utusan tadi kembali dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Mereka menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sangat tua renta. Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan untuk menemui ibu tersebut, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak maka biarlah Rasulullah yang datang menemui. Tatkala utusan tadi telah sampai kepada sang ibu dan menyampaikan pesan Rasulullah, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia sangat rajin mengerjakan sholat, dia sangat rajin berpuasa, dia sangat senang bersedekah, dan perbuatan baik lain dilakukannya dengan sangat sukacita. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab sambil tertunduk, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa kamu marah? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, ya Rasulullah, apa yang akan kau perbuat terhadap anakku? Rasulullah menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Sang ibu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau akan membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Maka dia berkata, wahai ya Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku Alqamah. Rasulullah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku sehingga mengucapkan hal tadi. Maka Bilal bin Rabah pun berangkat. Ternyata Bilal mendengar Alqamah dari dalam rumahnya mengucapkan la ilaha illallah
Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kubur Alqamah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.